Ya, kita ketemu lagi dengan saya Indra, ketemu dengan pengusaha kuliner, kakak saya. Ada Mas Uki, iya kakaknya. Ada Mas Uki, ini adalah alumni SMP 1 Ujung Berung, angkatan 89 ya Kang ya. Tadi saya perhatikan di sini tuh lalang banyak online. Keluar masuk. Ini baru istirahat nih Kang Uki nih sepertinya ya, Mas Uki ya, gitu. Ini Kang, Mas nyakang ya Mas ya, jadi pembeli gitu. Nah, ternyata memang ketika saya perhatikan ini tepatnya di sini sepi, tapi banyak lalu lintas yang beli datang keluar gitu. Nah, ini dari tahun berapa Mas mulai didirikan ini nih? Untuk ini ya, nasi bakar jago ya? Nasi bakar ya? Jago nasi bakar? Jago nasi bakar, jadi di jago nasi bakarnya mah udah 2 tahun lah. Jadi sebelumnya sih macam-macam, dari mulai titip kue, laundry juga. Laundry pernah Mas? Laundry dulu fokusnya di setrika. Ya, makanya jago tuh awalnya dari Raja Gosok. Oh, Raja Gosok loh nyatanya. Cuma beralih ke kuliner, bikin nasi bakar, jadi jago nasi bakar, jadi ada dua-duanya. Oh iya. Karena gosoknya juga masih. Gitu. Oh masih. Di waktu-waktu senggang lah. Jadi kalau nasi bakar udah jalan 2 tahun ini lah, alhamdulillah. Karena masih fokusnya di sini. Dan ke depan juga mungkin lebih fokus ke nasi bakar. Ke depan. Kayak terakhir kita tambah produk lagi. Rencananya apa Mas produknya? Yang ini sebenarnya kita baru ngeluarin gado-gado, kupat tahu, toge goreng, sama toge goreng itu makan khas Bogor kalau nggak salah. Bogor, ya. Oh iya. Karena dulu saya di Depok lama itu ya, jadi banyak familiar lah makan Bogor. Iya, banyak masakan anak-anak Bogor ya. Itu baru produk baru karena sempat ini kan, untuk mungkin orang udah agak jenuh di nasi bakar, agak berkurang omset, tambahin produk itu. Ya, alhamdulillah ada naik dikit lagi gitu. Oh. Gitu. Ini bertahan sudah 2 tahun. Ya. Memang kalau saya bilang kesan pertama itu ini sepi. Ya. Tapi ternyata trafficnya itu begitu cepat di sini. Itu ada strategi apa yang Mas pakai saat itu? Ini kan menjadi seperti mutiara yang tersimpan di dalam kerang gitu. Kalau strategi sih sebenarnya setiap orang juga bisa gitu ya. Cuma nggak ada strategi yang muluk-muluk sih ya. Yang penting kita sih jalan gitu ya, dan ya ikhtiarnya siapkan aja produk terus gitu ya. Kita selalu standby. Kadang-kadang pada saat kita berpikir sepi ini nggak ada penjual, tiba-tiba itu malamnya WA, Kang besok pesan ini Jumat berkah saya 100. Wah, kerja keras itu sama seperti begadang akhirnya gitu. Jadi ya itu memang konsep dasar kita bisnis ini mungkin yang perlu dipahami teman-teman juga ya. Jadi kalau berbicara strategi jualan dan lain sebagainya, ya mungkin banyak yang lebih pengalaman gitu ya. Tapi kalau saya sih memang dipisahkan itu antara rezeki dengan ikhtiar gitu. Jadi kita usaha ini ya ikhtiar saja, usaha aja, jalan gitu ya. Jalan sebagaimana mestinya gitu ya. Yang penting jalannya sesuai dengan track ya, halal gitu ya produknya, terus konsepnya jual belinya juga aman gitu ya. Tidak ada keraguan yang kita jual belinya tuh. Nah, selama itu jalan, kita jalanin gitu. Ya, insya Allah nanti rezeki yang ngatur Allah. Gitu. Jadi walaupun ini tempat sepi gitu ya, karena kita sudah yakin rezeki dari Allah gitu ya, Allah nanti yang mendatangkan orang-orang membeli. Gitu. Iya. Dulu emang awal-awal saya sempat promosinya gimana gitu ya, bingung gitu. Cuma emang sekarang kan kebantu banyak online gitu ya, dari Grab, Shopee, GoFood, ya tiga-tiganya saya pakai. Nah itu juga sempat ada yang baru lagi kan, Maxim gitu ya. Cuma saya lihat juga gitu ya, itu akar-akarnya gimana gitu ya. Kalau emang kata guru saya, wah itu agak ragu, jangan gitu ya, udah jangan gitu kan. Kalau udah aman udah jangan. Oh, ada mentornya Mas? Ada gurunya?
Ya guru ngaji aja. Oh, guru ngaji. Bukan Ya. guru bisnis ya. Saya kira nih Mas Uki punya mentor bisnisnya nih. Ya sebenarnya di komunitas juga ada sih yang fokus ngasih ya pelajaran tentang bisnis gitu. Bisnis syariah gitu yang sesuai. Ya. Nah kita tetap itu konsultasi di situ. Jadi jangan sampai salah jalan gitu. Karena dulu kan awal saya udah salah jalan, hampir 15 tahun salah jalan gitu ya. Ada yang penasaran kan? Jangan sampai terulang lagi gitu. Nah sekarang jangan sampai terulang lagi gitu. Jangan sampai Allah tuh mau ngasih rezeki itu ya, rezeki atau apa sih ya? Apa ya? Apa yang namanya? Istijroj. Ya, istijroj ya. Jangan-jangan istijroj gitu ya, dikasih nikmat padahal itu ini apa? Hukuman, iya. Nah jadi karena 15 tahun sudah salah jalan, nah kita jangan sampai sekarang ke depannya salah lagi. Itu makanya kita perlu mentor, pembimbing lah ya. Pembimbing, ya ibadah bukan hanya ibadah, terutama bisnis gitu. Apalagi seorang pengusaha gitu. Walaupun ini belum seberapa lah. Nah itu salah satu kunci lagi gitu ya. Seringkali kita menganggap remeh usaha yang kita lakukan gitu. Jadi kita kurang percaya diri dengan bisnis kita gitu. Ya, itu padahal itu modal awal gitu. Modal awal untuk kita berusaha itu adalah kita yakin itu usaha yang terbaik buat kita gitu ya. Kalau kita sendiri belum ya menganggap itu remeh gitu ya, apalagi orang lain kan gitu. Nah kalau kita menganggap itu ini usaha yang terbaik, kita akan memberikan yang terbaik kepada konsumen terutama. Tapi memang banyak Mas. Di antaranya itu ada yang berjualan, tetapi dia itu memang betul tidak percaya diri Mas. Ya. Sehingga memang tadi Mas bilang itu menyepelekan. Nah, gimana gitu. Orang bisa mau menghargai kalau itu menyepelekan. Nah, permasalahannya itu gimana biar kita percaya diri sebetulnya dengan apa yang kita jual Mas. Ini banyak di antara di luar sana yang memang seperti itu Mas. Ya. Ya. Intinya mah tidak menyepelekan saja gitu. Jadi kalau kita sudah yakin misalnya gitu produk layak nih jual, misalnya kita makan enak gitu ya, nikmat, udah orang lain juga pasti yang nggak jauh lah pasti bisa menikmati gitu kan. Kalau udah gitu mah udah langsung aja jalan gitu, jalan uji aja ke pasar gitu ya. Kita lihat testimoni gimana ya, kalau positif ya udah lanjut gitu. Backgroundnya masak Mas? Kalau ada, backgroundnya masak? Background yang masak sih istri. Jadi emang nggak bisa lepas dari istri. Ya, betul. Jadi kalau saya mah paling ya nyajiin sih. Paling masak nasi doang bisa. Tapi emang nasinya beda sih. Cara masak nasi biasa dengan untuk nasi bakar ada bumbunya lagi. Oh, ada bumbunya lagi. Bumbunya rahasia ya Mas? Bumbunya enggak rahasia sih. Enggak rahasia. Dijual di tempat umum. Saya kira kan seperti beberapa ruang makan yang lainnya, sebetulnya resepnya sama, tetapi ada tambahan tertentu yang memang itu dirahasiakan karena itu kuncinya katanya. Ada kan ada beberapa seperti itu. Iya. Ini sih nggak rahasia, semua dijual di pasaran bebas dan mudah didapat. Mudah didapat. Cuma ya emang ya walaupun dengan bumbu yang sama, kadang-kadang memang tangannya beda gitu. Itu rahasianya. Betul. Paling nggak jauh kadang orang ngirim mikir ya, ini pakai santan kan? Nggak pakai santan itu. Ada yang mikir pakai santan, ada yang pakai apa gitu. Tapi betul loh Mas, itu nggak pakai santan nasinya tuh? Enggak. Tapi pas buka tuh terasa gurih, ada wangi gurih gitu kan, terasa jadi nggak santan. Itu dari rempah aja, paling daun salam, daun sereh gitu. Lajak. Ya pokoknya nggak jauh dari itu. Rempah-rempah itu ya. Rempah itu. Nah ini kita mundur ke belakang nih Mas. Ini kan tadi Mas bilang tersesat atau salah jalan 15 tahun gitu ya. Terus bilanglah hijrah. Ya keluarlah dari ketersesatannya. Itu dalam kondisi sudah terfikirkankah untuk buka usaha? Atau sempat terpuruk dulu? Ini banyak soalnya Mas udah kerja tersadar, terus ternyata saya salah, keluar belum kebayang saya mau ngapain gitu. Nah itu gimana? Lebih history berarti nih. Ya dulu sih awal keluar itu sebenarnya
tanpa ada pertimbangan usaha apa enggak. Justru keluarnya itu ya karena memang sudah lama pengen keluar gitu ya. Cuma memang belum ada momen gitu ya, momen khusus yang bisa ngedorong kita untuk harus keluar gitu kan. Ragu-ragu dulu. Ya gimana nggak ragu ya, kita kerja kan, anak udah 3 gitu kan. Udah 3 nanti kalau keluar cari duit gimana gitu. Nah itu deh. Cuma karena memang pertama kita sudah ingin keluar, ya pertimbangannya karena dulu kerja di perusahaan asuransi gitu ya. Ini mohon maaf yang kerja di asuransi itu memang lengkap gitu ya. Dosanya lengkap. Pertama di situ ada bunganya gitu ya, ada judinya gitu kan. Ada judinya. Ada judinya, terus satu lagi apa gitu ya. Ada biaya mungkin yang tidak terini lah. Ya, pokoknya itu hampir, kalau bank kan satu mungkin bunganya, kalau ini kan ada banyak ya. Banyak gitu. Makanya dari situ kan saya mulai ragu gitu. Ada ragu gimana caranya pengen keluar. Usahanya macam-macam gitu ya. Cuma kan karena memang punya uang kumpulin usaha, cuma nggak ada yang jalan gitu. Sampai suatu saat memang di karir, kemudian di permasalahan kerjaan gitu kan, memang memaksa atau membuat saya mempertimbangkan saat inilah waktu yang tepat untuk keluar. Keluar ya udah kita ambil keputusan, istri udah siap gitu ya. Anak-anak juga udah tahu sih ya, walaupun masih kecil-kecil tapi pada saat keluar mereka udah memahami kalau saya udah kerja gitu. Gitu. Ya udah ambil keputusan, bikin surat, udah keluar gitu kan. Dulu karena istri suka masak, jualan nasi Padang dulu di Depok. Di Padang ada, itu juga 2 tahun jalan. 2 tahun jalan ya. Ya alhamdulillah waktu itu juga karena penjualannya cukup bagus. Cuma karena dulu waktu kerja itu hutangnya banyak, jadi kasih susul gitu antara pendapatan usaha dengan nutup utang gitu. Akhirnya ya gimana nih kalau gini terus berat gitu. Karena namanya usaha juga kalau dari nol, ya bayi juga baru lahir kan nggak bisa langsung dibebani beban berat gitu kan. Harus dewasa dulu, dewasa baru kan dia siap untuk. Karena usaha awal belum mampu itu, akhirnya ya kita jual dulu rumah yang di Depok. Jual, tinggal di mana ya balik lagi ke Bandung. Bandung lagi dari sini mulai perintis lagi. Perintis juga macam-macam sih. Dulu sempet toko kelontong, sempet batagor juga pernah, pempek pernah. Ya pokoknya yang istri bisa coba aja terus. Kue juga pernah ya terakhir ya itu pas ketemu pandemi. Nah saya coba nih beberapa aplikasi kan di Shopee. Karena ada produk ini nasi bakar, awalnya juga nasi bakar belum di online, kita titip ke warung gitu ya. Cuma memang ya nggak secepat ini gitu. Warung kan paling berapa piece lah kejual gitu ya. Agak lambat lah. Cuma pas kondisi pandemi saya coba beberapa aplikasi gitu. Awalnya sih satu cuma di GoFood aja gitu. Awal satu, ternyata bagus nih. Bagus pas pandemi itu. Jadi penasaran, yang lain lah coba gitu kan. Lain coba aja, cuma ya, akhirnya sekarang pakai 3, Shopee, Grab dan ini GoFood. Ya alhamdulillah, jadi kondisi pandemi saat itu yang orang lain pada susah gitu ya. Kita ketemu jalannya di situ ya. Alhamdulillah. Ketemu jalannya, karena memang dari dulu saya tidak terpikir untuk cari tempat strategis dan lain sebagainya gitu. Saya yang mikirnya pokoknya gimana caranya kondisi yang ada itu bisa jalan gitu ya. Survive gitu. Makanya ya dengan kondisi saya tetap di rumah, gimana caranya usaha jalan. Alhamdulillah dulu pas pandemi ini jalan ya, sampai ngantri sih dulu sih. Sama ya. Driver ya. Ya terus lah sampai
sekarang alhamdulillah gitu. Sekarang ya agak nurun, makanya terus kita modif gitu ya. Modif ya. Modif. Ya ke depan juga ada beberapa Terus rencana lagi sih ya, pengembangan ya. Karena kalau kita harus terus sih, bisnis harus terus berinovasi. Nggak bisa kita satu Nggak menu bisa. terus gitu ya. Pasti ada gini. Karena memang ada kalanya ada ini mah produk unggulan akhirnya terus bertahan, nggak berinovasi, nggak bisa juga ya maksudnya mungkin ya. Iya. Ya mungkin seperti itu gitu. Cuma memang tetap kita ada satu yang dipertahankan, kayak kita kan dari awal karena naiknya udah nasi bakar ya paling itu terus yang dipakai, yang mau kita pakai terus. Baru yang lain-lainnya nambah gitu. Iya. Nasi bakarnya ada, tapi ada tambahannya gitu ya. Tambahannya. Mas, ada 2 pertanyaan hiburan nih Mas. 2 pertanyaan hiburan nih. Oh ada hiburan juga. Pertanyaan hiburan Mas. Ini buat teman-teman di Kabisa gitu. Ada 2 pertanyaan hiburan nih. Pertanyaan kegagalan itu hiburan. Sama pertanyaan gengsi Mas. Nah kadang-kadang kan dengan posisi Mas tadi itu perusahaan Mas dulu tuh perusahaan yang besar. Iya. Dengan kondisi yang mungkin mapan saat itu gitu ya. Terus Mas turun berarti kan otomatis menyingsingkan lengan baju untuk turun ke bawah ya? Iya. Nah banyak di antaranya itu ada gengsi. Nah, gengsi ini gimana atasi gengsi Mas? Saya sendiri suka gengsi Mas. Jadi kalau gengsi tadi ya itu dari semenjak keluar kerja itu udah dibuang tuh jauh-jauh ya. Kalau itu ya. Jadi kamus gengsi udah hilang ya? Udah, pokoknya kalau masih mikir itu mah jangan harap gitu, jangan harap apa bisa buka bisnis gitu. Benar, hapus gengsi. Coba nanti di bisnis kan kita harus terjun gitu, nggak bisa kayak di kantor gitu kan. Di kantor kan teknokrat ya, rapat ini, ambil keputusan, ya nggak bisa gitu, itu harus terjun gitu. Jadi gimana kondisi di bawah, nah ini juga masih belajar ya sebenarnya ya. Ini kan kita usaha masih sendiri gitu. Ke depan sih mau nggak mau memang harus ada tim lagi lah untuk mengembang. Jadi kalau gengsi itu ya dari awal udah kita buang jauh-jauh gitu ya. Ya. Karena memang biaya tertinggi itu gengsi, kayak di Jakarta itu kan yang bikin mahal itu kan gaya hidup gitu. Kalau kebutuhan itu benar murah sebenarnya. Iya, ya. Makan paling berapa sehari. Jadi kalau ada orang gengsinya bilang, itu yang bikin orang mahal, yang bikin orang nggak bisa bisnis gitu. Iya. Memang banyak orang bilang Jakarta itu Depok itu biaya hidupnya tinggi. Ya tinggi untuk yang punya gaya hidup. Iya. Iya kan gitu. Tapi untuk yang memang dia cukup, ya cukup. Kan mah ya sama aja dah. Hampir sama gitu, paling selisih dikit gitu. Iya. Gitu. Terus yang kedua, kegagalan Mas. Tentunya kan kalau bisnis itu tidak terlepas dari kegagalan. Mulai dari gagal usaha, ada tertipu lah. Iya. Pernah mengalami itu? Tertipu pernah juga sih. Gagal udah berapa kali ya. Iya. Jangan khawatir yang bikin usaha gagal, udah biasa. Udah biasa ya dari Udah mulai biasa. saya awal buka tuh sebelum nasi padang sebenarnya dulu masih kerja juga kan, kita coba dari mulai dulu tuh awal-awal kita buka ternak domba sekaligus akikah sepaket gitu ya. Nah, itu waktu akikah kita sempat ada tim IT-nya gitu, jadi dulu kan belum ada ini, jadi bikin website juga udah langsung sih banyak orang permintaan tuh akikah. Nah cuma di situ dulu permasalahannya juga ya itu tadi, tim belum kuat, saya juga sambil kerja gitu kan, akhirnya lama-lama capek sorangan gitu ya. Kalau saya nggak turun nggak jalan juga gitu ya. Akhirnya ya udah berhenti dulu gitu karena masih kerja gitu kan. Kemudian waktu ternak juga sama gitu. Awal-awal udah ada yang ngarit dan lain sebagainya gitu, kandang udah siap, di tengah-tengah mau pada saat kiriman domba banyak, tukang ngarit berhenti, akhirnya cari orang harus bayar mahal, wah megap-megap, jadi antara kos dengan pendapatan tuh nggak seimbang gitu ya. Mesti tinggal kos ya. Tinggal kos karena awalnya kita hitung segini, ternyata kan ini keluar masuk harus bayar mahal nggak. Sementara ternak kan harus hidup gitu kan, makan nggak bisa ditunda. Jadi itu ya jadi pelajaran lagi. Nah yang pas nasi padang itu emang nekat itu mah,
keluar fokus di situ gitu. Jadi emang kerja dulu full dari jam 3 pagi bangun sampai jam 9 baru istirahat. Allahu Akbar, jam 3 pagi bangun, belanja, masak, luar biasa. nyajiin gitu, berdua aja sama istri gitu. Tapi ya, capek gitu, capek. Nah, dulu sebenarnya sudah bagus sih di situ, kita udah banyak belajar gitu ya. Di kuliner udah bagus lah dari penjualan dan lain sebagainya. Cuma karena memang dulu utang masih tinggi gitu, jadi kita untuk bertahan hidup di sana belum sekolah, Iya. cicilan rumah apalagi gitu ya. Akhirnya kita udah biar tenang jual aja. Tapi dari situ saya udah dapat pengalaman lah ya untuk bisnis kuliner. Ke Bandung jual udah agak regreg ya, karena mulai dari nol gitu. Jadi memang termasuk ini jago nasi bakar mungkin bisa dibilang modal itu, kalau namanya modal berapa, justru nggak pakai modal gitu. Yang ada saya punya ya itu aja diolah gitu kan, gitu. Luar biasa. Ya ini kan mau nggak mau namanya makan kan harus masak gitu ya. Ya udah awalnya mah paling bikin nasi juga sekilo kan, menyikom sekilo, bikin kemasan lain, beli daun seadanya gitu kan, gitu. Jadi emang hampir kalau ditanya modal berapa ya awal-awal mah hampir nggak ada aja. Jadi modal hidup ya, Modal hidupnya. modal biaya hidup gitu ya. Kan nggak buka jualan juga kan, makan mah tetap harus masak. Iya. Ya pokoknya masaknya ya udah sekalian dijual. Oh sekalian, oh gitu. iya benar. Sekali Dan mendayu. tetap masak nasi, tetap harus masak nasi gitu kan, sambil dijual. Betul. Bikin isian ayam tetap harus bikin isian. Jadi sambil dia makan sambil dijual terus muter gitu. Jadi ya sampai ini gitu. Iya. Sampai Iya. alhamdulillah sampai sekarang gitu. Tapi memang yang menarik itu ini mas, tadi bilang gagal dibuang, gengsi itu dibuang. Iya. Itu memang dari 10 orang mungkin hanya 1 orang yang bisa ngebuang, atau mungkin dari 100 orang mas, Iya. hanya 1-2 orang yang bisa ngebuang gengsi. Gitu. Di antaranya itu kan banyak beberapa pedagang yang di bawah Cijambe itu Iya. kan memang dia buka besar, tapi nggak lama tutup jebret gitu. Iya. Nah, jebret gitu. Beda halnya dengan dari Mas bilang, dari mulai yang kita jual ya apa yang kita makan. Gitu, Iya, Mas, ya. iya. Itu justru lebih bertahan ya mas ya. Gitu. Iya. Oke. Jadi ya itu sih. Ya ternyata saya dengar dari siapa ya, pelatih bisnis Arli Kurnia juga ya. Ini kan sebenarnya dari kuliner itu margin keuntungan itu tinggi gitu. Cuma kan memang volumenya kecil gitu. Beda dengan orang jual kelontong gitu kan, marginnya kecil, cuma memang dalam jumlah besar gitu. Nah kita kan untuk jumlah besar kan bisa. Makanya yang kecil-kecil cuma dengan margin tinggi kan lumayan kalau terus ditekuni gitu. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk orang-orang yang penasaran gitu ya. Iya. Ini jual makanan itu kan tidak seperti jual kelontong yang memang bahannya awet. Iya. Bahkan bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, berbulan, bahkan bertahun-tahun dia awet. Tapi Iya. kalau makanan tidak mas. Iya. Kalau bersisa itu bagaimana mas? Ini kan kekhawatiran para pengusaha baru sebetulnya. Ketika saya buka kuliner, gimana kalau saya nyisa gitu kan? Iya. Banyak yang begitu mas. Itu gimana menyikapi hal seperti itu? Ya, ya sebenarnya sih nggak usah khawatir nyisa ya. Sebenarnya sih dari pengalaman aja, jadi kita bisa ngukur gitu. Karena kan awalnya ya dari kecil kan, dari kecil ya paling dari kebutuhan keluarga ditambahin kan, asalnya sekilo, masak nasinya 2 kilo gitu. Nah dari situ kan 2 kilo habis nggak gitu. Jadi dari pengalaman seminggu 2 minggu itu kan terukur gitu ya. Jadi kalau kita nyiapin segini, sisanya berapa gitu ya. Jadi ya dari pengalaman sih itu sih bisa diambil gitu ya. Jadi ya sampai sekarang udah hampir jarang sih gitu kalau sampai nyisa, banyak kebuang gitu ya. Kalaupun nyisa juga masih bermanfaat sih. Kalau nggak dimakan sendiri ya dibagi-bagi. Iya, Cuma kalau sampai nyisa uang atau berlimpah nyisa nggak pernah sih. Soalnya ada perhitungan juga ya. Iya, udah Iya. dari pengalaman sih itu. Beda-beda sih, ya semua kuliner kan mungkin beda-beda ya. Gitu banyak. Tapi dari pengalaman itu kita bisa ngukur lah, ngukur. Atau misalnya
mana produk yang bisa disimpan di kulkas atau di freezer gitu ya. Jadi biar kita masaknya nggak sekaligus, tapi yang satu tinggal manasin atau apa gitu. Ya itu dari pengalaman. Lain-lain kalau itu. Iya. Terus administrasinya Mas. Nah, ini kadang tercampur nih. Kadang-kadang Iya. banyak juga yang saya teringat ya. Usaha itu antara kebutuhan dapur sama usaha tercampur. Akhirnya modal habis. Iya. Nah, itu mengatur Mas pakai akuntansi khusus. Nah, Atau ini, itu gimana ini? kalau itu sih terus terang saya belum khusus gitu ya. Iya. Jadi memang belum bisa dicontoh. Ini terus terang saya masih banyak belajar juga kalau untuk administrasi ini ya. Karena kebetulan ini kita menjalankan masih sendiri, istrinya hanya berdua sama istri. Jadi kalaupun itu tercampur kurang begitu nggak jadi masalah. Iya. Cuma karena yang penting ada keuntungan aja gitu. Iya. Cuma memang nanti setelah kita punya karyawan gitu ya, punya tim lah, itu memang itu harus dipertimbangkan gitu. Itu sangat penting. Dari awal juga saya udah coba sih belajar dipisahin gitu ya. Cuma ada kebutuhannya juga masih tinggi, anak-anak tinggal sekolah semua. Kadang nyampur nih. Tapi masih aman untuk berjualan, untuk aman ya. Masih aman, insya Allah. Gitu ya. Cuma itu memang jadi catatan khusus juga buat saya gitu ya untuk memperbaiki itu. Nah ke depan juga kita ada rencana pengembangan ya, nanti khusus itu kalau memang sudah ada karyawan sendiri. Karena terus terang dengan kondisi sekarang kita juga nggak bisa mengandalkan online juga gitu. Kalau pandemi dulu online tuh bagus lah. Cuma kalau sekarang orang juga udah mulai ingin jalan-jalan juga gitu. Jadi makan nggak di HP, ingin nongkrong. Udah mulai makanya saya lagi coba nyari tempat juga sih untuk offline-nya gitu. Untuk offline, ya rumah makan atau kafe. Terus untuk ini Mas, untuk nama di mana di online tuh namanya apa? Oh, Jago Nasi Bakar. Jago Nasi Bakar. Iya. Nanti kita cantumkan juga ya Jago Iya. Nasi Bakar. Satu lagi mengganggu nih Mas. Ini tercium nih bentuk Mas. Ini ngobrol ini tadi bungkus ya. Iya. Tapi tercium wanginya. Oh, gitu. Ini hidung saya yang besar, tapi ini wangi gitu. Kalau saya udah nggak nyium lagi itu udah kebal. Ini saya udah tercium gitu tercium ini wangi, ini baru begini aja udah wangi gitu. Gimana kalau kita bisa membukanya gitu. Yeah. Padahal tadi pun pas kita lihat packagingnya gitu ya, pengemasannya itu apalagi lebih kuat lagi wanginya, wangi rempah. Ini luar biasa. Pasti teman-teman di sana tuh banyak nasi bakar, tapi insya Allah ini enak. Beda sih kayaknya. Beda dari wanginya juga. Benar, jadi saya tidak bisa bohong. Iya. Itu dia mungkin Mas. Ya, Atau nuhun Mas Oki. Mudah-mudahan Sama-sama, bisa terima kasih. bersama-sama maju bersama untuk semuanya. Insya Allah. Siap. Semua alumni kita saling support Mas ya gitu. Insya Allah, bangga. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli Mas.